Kiai Lanjing itu adalah salah satu ulama musyafir itu yang mempunyai kesaktian tingkat tinggi. Bahkan menurut rumor yang beredar, sosok Kiai Lanjing ini bisa memanggil malaikat maut alias malaikat Israel alaihissalam. Kini makam beliau dikeramatkan dan banyak diziarahi oleh orang-orang tertentu untuk meminta berkah alias tabarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kiai Lanjing itu sebenarnya adalah julukan saja pemirsa. Nama aslinya adalah Habib Su'eb. Tidak jelas sejak kapan julukan Kiai Lanjing itu diberikan. Yang pasti, julukan Kiai Lanjing diberikan untuk menggambarkan bahwa beliau meninggal dalam status bujang. Kata Lanjing sendiri berasal dari bahasa Madura yang memiliki arti perjaka. Tentang status Kiai Lanjing ini masih terjadi kontroversi. Ada yang bilang belum menikah, namun ada juga yang bilang bahwa Kiai Lanjing itu telah menikah dengan santrinya yang bernama Samina. Kiai Lanjing atau Habib Su'eb ini adalah ulama musyafir itu yang berasal dari Jombang. Namun darah yang mengalir dalam dirinya itu adalah darah orang Madura pemirsa. Karena kakek dan neneknya itu merupakan penduduk asli Madura. Habib Su'eb itu lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Komariah dan ayahnya Ahmad Husain, berguru dan mengembara. Di usia 10 tahun, Kiai Lanjing itu sudah masuk pondok pesantren milik seorang kiai yang bernama Mustahir. Selama kurang lebih 15 tahun, Kiai Lanjing itu belajar di pondok Kiai Mustahir tersebut. Setelah dirasa cukup, kemudian Kiai Lanjing itu meminta izin kepada gurunya dan kepada ibunya untuk keluar dari pondok dengan tujuan untuk mencari kakek dan neneknya di Madura. Setelah mendapatkan restu dari keduanya, kemudian Kiai Lanjing berangkatlah ke Madura dengan berjalan kaki sendirian, yaitu menjadi seorang musyafir. Namun sangat disayangkan perjalanannya berhari-hari itu tidak membuatnya bertemu dengan sang kakek tersebut. Pasalnya menurut penjelasan neneknya, sang kakek itu telah setahun meninggal dunia. Beliau meninggal itu di Goa Pajudan, Madura saat menjalani tapa brata. Mendapat kenyataan demikian, Kiai Lanjing itu lalu menuju Goa Pajudan. Di sana beliau melakukan tapa brata itu seperti yang dilakukan kakeknya dahulu. Ritual tapa brata tersebut dijalankan selama kurang lebih 3 tahun. Alhasil, Kiai Lanjing itu mendapatkan wangsit dari sang kakek itu untuk pergi ke daerah Gungging Kraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Tujuannya yakni untuk berguru di salah satu pondok pesantren di daerah tersebut. Setelah mendapatkan wangsit, Kiai Lanjing lalu mengakhiri tapanya dan bergegas kembali ke rumah sang nenek. Tiba di sana, beliau itu langsung pamit untuk meneruskan perjalanan memenuhi amanat sang kakek itu. Di daerah yang disebutkan sang kakek tersebut, Kiai Lanjing menjadi santri di pondok pesantren asuhan Kiai Syaiful Rizal. Setahun menjalani kembali kehidupan di pondok pesantren, Kiai Lanjing lalu meminta izin dan meminta petunjuk kepada Kiai Syaiful. Oleh sang kiai kemudian disarankan menuju desa Jereng untuk menemui Kiai Senadin. Singkat cerita, bertemulah Kiai Lanjing itu dengan sosok Kiai Senadin pemirsa. Namun aneh, Kiai Senadin itu bukanlah seperti sosok kiai pada umumnya, yaitu mempunyai santri atau mengajar ngaji dan lain sebagainya. Namun Kiai Senadin ini hanya orang biasa, yaitu pencari ikan di sungai. Selama 2 tahun ya, Kiai Lanjing berguru dengan Kiai Senadin, dan setelah itu kemudian Kiai Lanjing pamit untuk pergi ke Gunung Argopuro dengan tujuan untuk bertapa di salah satu goa di sana. Lelaku tapa tersebut itu dijalaninya selama kurang lebih 5 tahun. Di dalam lelaku tapa tersebut, Kiai Lanjing itu diberikan pusaka dari alam gaib yang berupa cemeti untuk pegangan. Nah, setelah selesai bertapa, kemudian Kiai Lanjing pulang ke rumah Kiai Senadin dan kemudian memulai dakwah. Tidak perlu menunggu waktu lama, Kiai Lanjing langsung mendapatkan santri. Semakin hari semakin banyak santri yang belajar
dan kian berdatangan itu dari mana-mana pemirsa. Karena jumlah santri yang sudah cukup banyak, maka Kiai Lanjing itu menunjuk salah satu santri kepercayaannya untuk menggantikannya mengajar ketika dirinya itu sedang pergi keluar kota ya untuk urusan dagang. Kiai Lanjing itu berhenti berdagang setelah usianya menginjak 40 tahun. Di usia tersebut beliau menghabiskan hari-harinya itu untuk menghatamkan kitab suci Al-Quran. Kemudian beliau membangun rumah tangga itu bersama salah satu santrinya. Kemudian Kiai Lanjing menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan damai bersama istrinya tersebut. Memanggil malaikat maut. Belum lama menjalani hidup berumah tangga ya, kemudian ketenangan dan kedamaian Kiai Lanjing itu terusik oleh suatu masalah yang sangat besar. Di suatu sore beliau itu kedatangan seorang tamu yang bernama Karami. Karami ini bermaksud mengajak Kiai Lanjing itu ke suatu desa untuk suatu keperluan tertentu. Setelah tiba di desa tersebut, 6 orang itu telah menunggunya pemirsa. Kemudian tanpa diduga dan tanpa dikira, setelah sampai di rumah itu oleh orang-orang tersebut, Kiai Lanjing diseret ke sebuah perkebunan dengan tangan itu diikat. Kemudian beliau langsung dieksekusi, yaitu dengan ditembak sebanyak 2 kali. Tapi suatu keanehan itu terjadi pemirsa. Peluru-peluru senapan tersebut tidak mampu menembus tubuh Kiai Lanjing. Lecet sedikit pun itu tidak. Hal tersebut membuat ke-6 orang itu terbengong-bengong dan heran. Akhirnya Kiai Lanjing meminta agar ikatan tangannya dilepas karena beliau itu ingin mengambil air wudhu. Kemudian ke-6 orang itu meluluskan permintaan Kiai Lanjing itu. Setelah berwudhu, lalu Kiai Lanjing berjalan ke arah timur dan diikuti oleh orang-orang itu. Kemudian sampailah Kiai Lanjing itu di bibir jurang. Kemudian beliau berhenti, lalu di tepi jurang tersebut Kiai Lanjing mengumandangkan azan. Kemudian beliau itu berdiri untuk sholat 2 rakaat. Waktu kejadian ini adalah di malam hari yang gelap gulita pemirsa. Kemudian usai melaksanakan sholat, Kiai Lanjing lalu memanggil-manggil malaikat maut, yaitu malaikat Israil alaihissalam, dengan disertai menginjakkan kaki ke bumi itu sebanyak 3 kali. Selang beberapa saat kemudian bumi itu berguncang. Kemudian orang-orang yang ingin mengeksekusi Kiai Lanjing tersebut ketakutan dan kemudian lari tunggang langgang. Namun hanya selang beberapa langkah kaki mereka itu tidak bisa digerakkan pemirsa. Seakan-akan bumi memegangi kaki-kaki mereka semua. Kiai Lanjing kemudian membalikkan tubuh menghadap ke mereka semua, lalu menyuruh mereka untuk segera menembaknya. Tapi perintah tersebut justru kian menambah ketakutan mereka semua. Dan tidak ada yang berani menembaknya pemirsa. Kemudian kepada mereka semua Kiai Lanjing mengatakan, bila mereka itu tidak membunuhnya, mereka justru akan celaka. Akhirnya dengan tangan gemetar mereka itu mengarahkan senapan ke tubuh Kiai Lanjing. Tepat di muka Kiai Lanjing, peluru senapan tersebut mengenainya. Tubuhnya lantas tergeletak dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu lantas jasad Kiai Lanjing dimakamkan tidak jauh dari tempat kejadian. Pertanyaannya, mengapa tiba-tiba Kiai Lanjing itu dibunuh? Alasannya yaitu bahwa Kiai Lanjing itu dicurigai sebagai mata-mata Belanda. Maka oleh para pejuang kemerdekaan, Kiai Lanjing dieksekusi. Makam Kiai Lanjing tersebut berada di Dusun Gebanglor, Desa Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Makam itu terletak di perkebunan coklat itu milik PT PN 12 Kebun Renteng. Kondisi makamnya cukup sederhana dan dikelilingi oleh mori putih. Hampir setiap hari itu ada saja peziarah yang datang, berdoa dan mengharap pancaran energi karomahnya. Syarat untuk melakukan ziarah di tempat tersebut tidaklah sulit pemirsa. Yang terpenting, niatnya adalah niat yang baik, tidak perlu syarat yang neko-neko. Cukup berdoa saja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Siapapun boleh berziarah ke makam Kiai Lanjing ini, tanpa memandang apapun agamanya, apapun keyakinannya. Pernah ada suatu kejadian ya, ada seorang peziarah itu yang niatnya tidak baik, yaitu ziarah tapi niatnya meminta nomor togel. Dan akhirnya peziarah tersebut langsung terlempar jatuh sampai keluar makam. Hal ini tentunya khodam dari makam tersebut tidak menyukai niat dari peziarah ini.
Bagi siapapun pemirsa yang ingin berziarah ke makam Kiai Lancing, persiapkan diri dengan baik, yaitu niat dan mental yang besar, karena letaknya cukup terpencil. Jangan ada niat jahat sedikit pun. Silahkan untuk menemui juru kunci makam terlebih dahulu, yaitu Bapak Kusnadi. Insya Allah akan diantar untuk ritual di makam Kiai Lancing. Terima kasih telah menyimak. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.